Pemirsa, ajakan untuk menarik uang tabungan di rekening Bank BUMN viral di media sosial seiring dengan pembentukan Danantara. Masyarakat khawatir pembentukan Danantara rentan dikorupsi. Ajakan menarik uang tabungan atau rush money viral di media sosial usai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan Danantara. Pembentukan Danantara mendapat perhatian publik yang cukup besar. Pasalnya, badan ini dipercaya mengelola aset BUMN senilai 900 miliar dolar atau 15.000 triliun rupiah, termasuk hasil efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Besarnya dana yang dikelola Danantara dan adanya isu Danantara menjadi lembaga independen yang tidak boleh diperiksa KPK dan diaudit BPK menimbulkan pertanyaan publik. Masyarakat pun mempertanyakan kredibilitas dan transparansi Danantara jika tidak tersentuh oleh KPK dan BPK. Pemirsa, seruan menarik uang tabungan dari bank plat merah usai diresmikannya Danantara ditengarai akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Sementara itu pembentukan Danantara juga dikhawatirkan akan berimbas pada subsidi listrik dan BBM. Untuk mengulasnya sudah bergabung Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio. Kami juga menunggu Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Antoni Leong untuk bergabung. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mbak Priska. Ya. Ya, apakah Bang Antoni sudah bergabung juga? Ya, sudah siap Mbak, mainkan. Baik. Mas Antoni, Pak Antoni sudah bergabung, Mas Andri juga sudah bergabung. Saya ke Mas Andri dulu mungkin. Mas Andri, ini kalau Anda melihat bagaimana pandangan terhadap ajakan menarik dana tabungan dari bank pemerintah yang viral di media sosial belakangan hari ini? Ya, tentunya pertama kita melihat bahwa dari Danantara sendiri dan juga mungkin Dewan Pengawas ya, dalam hal ini Kementerian BUMN masih belum jelas terkait dengan aset yang akan dikelola oleh Danantara gitu ya. Dan banyak diantaranya juga terkait dengan masalah akuntabilitas dan apakah lembaga ini cukup prudent begitu ya. Dan ini sampai dengan hari ini kita masih belum lihat bahwa Undang-Undang BUMN dan juga Kepres itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal kan sudah ditandatangani oleh Presiden. Tetapi dalam prakteknya Undang-Undang BUMN dan juga Kepres ini masih belum ada. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana lembaga ini dikelola, lalu nama-nama yang masuk ke dalam pengurus dari Danantara ini begitu ya. Jadi beberapa hal ini yang membuat menurut saya menimbulkan distrust begitu terhadap tidak hanya menurut saya Himbara saja, tetapi juga BUMN secara keseluruhan gitu. Jadi menurut saya ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, khususnya oleh Danantara. Ya, apakah Anda sedang mengatakan bahwa dengan mengelola uang sebesar ini dasarnya dan segala pengelolaannya itu belum jelas begitu, Mas Andri? Ya, sebetulnya itu yang jadi masalah gitu ya di publik ini, bahwa Danantara harusnya dikelola secara transparan gitu ya, dan aset-aset yang dikelolanya cukup jelas, harus cukup jelas. Karena ini kan ketakutan dari publik itu adalah terkait dengan dana pihak ketiga yang menjadi aset dari perbankan. Dan ini juga menjadi catatan sendiri bahwa sebetulnya masyarakat juga kaget gitu ya, apakah aset yang dimaksud juga masuk dalamnya adalah dana pihak ketiga. Padahal kalau kita tahu juga terkait dengan regulasi OJK, regulasi perbankan begitu ya, ini dana pihak ketiga tidak bisa sebetulnya dikelola sebagai aset yang nanti akan leverage oleh Danantara gitu. Tapi ini masyarakat masih belum tahu kan sebetulnya ini
kembali lagi beberapa pertanyaan dari masyarakat masih belum terjawab oleh Danantara. Nah, tentu ya kuncinya adalah bagaimana agar Danantara segera ya memberikan pipeline bisnisnya seperti apa, memberikan terkait dengan rencananya seperti apa ke depan. Dan dalam hal ini kita juga menunggu undang-undang BUMN yang bisa disampaikan kepada publik dan juga Kepresnya. Selama itu masih belum ada, pasti pertanyaan dari masyarakat pasti akan tetap terjadi begitu. Baik, pertanyaan yang sama saya ajukan ke Pak Antoni. Pak Antoni, bagaimana pandangan Anda terhadap ajakan menarik dana dari bank-bank pemerintah? Ini marak sejak peluncuran Danantara. Tadi Pak Andri sudah mengatakan bahwa ya masyarakat masih ragu begitu karena undang-undang BUMN-nya belum jelas, Kepresnya belum jelas, pengawasannya belum jelas begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, artinya kita harus mencermati program Pak Presiden ini dengan positif. Kita harus hadirkan optimisme dan semangat kebersamaan. Artinya memang kalau ini ditarik semua kan sedikit bahaya juga. Tapi jangan sampai program yang sangat baik kita tidak memberikan optimisme kepercayaan kepada Pak pemerintah khususnya. Dalam hal ini adalah cita-cita besar dari program pemerintah yang harus disukseskan bersama. Resiko kita nggak boleh dibilang minim, karena kan setiap bank himbara dan sebagainya itu kan pasti dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan insya Allah ini kan akan menjadi solusi dari solusi kepada masyarakat juga. Dan tentunya kita harapkan bagaimana BUMN yang ada di Indonesia ini juga bisa berkolaborasi dengan sektor swasta. Ya. Kita lihat bagaimana visi Pak Presiden ingin mengangkat BUMN yang ada di Indonesia ini masuk ke 500 Fortune Global misalnya. Dan ini harus kita apresiasi dan kita dukung. Baik, niatnya, cita-citanya mungkin mulia untuk mengembangkan perekonomian Indonesia demi keuntungan untuk anak cucu generasi selanjutnya, begitu kata Pak Presiden ya. Tapi optimisme itu kan bisa dibangun berlandaskan kepercayaan, Pak Antoni. Sementara kepercayaan itu bisa dibentuk dari kejelasan dan transparansi. Bagaimana Anda melihat ini? Saya melihat dan saya hadir kemarin di Istana, diundang. Dan posisi Pak Prabowo sangat komit. Dan posisi CEO BPI Danantara Pak Rosan juga sangat komit terhadap transparansi dan akuntabilitas. Beliau statement menyatakan bahwa siapapun bisa mengaudit. Lembaga manapun, lembaga negara manapun seperti KPK, BPK bisa mengaudit. Asalkan apalagi ada tindak pidana korupsi sebagainya. Terutama BPK, misalkan itu kan ada PSO di sana. Dan itu sangat terbuka. Pak Rosan sudah menyatakan secara terbuka BPK bisa masuk, apalagi KPK. Dan ini saya rasa adalah masa transisi. Bagaimana kita meyakinkan kepercayaan publik. Kita harapkan juga bagaimana media, bagaimana civil society sama-sama memonitoring dan mengingatkan pemerintah. Kami dari perspektif pengusaha, insya Allah akan sangat terus mendukung program dari Asta Cita Pak Prabowo. Artinya dengan konsolidasi ini kita bisa memikirkan program-program yang investasi jangka panjang, misalkan hari ini hilirisasi misalnya. Kita ini hilirisasi yang dilakukan 3-5 tahun belakangan ini boleh dibilang berjalan dengan baik. Akan tetapi yang menikmati ini kan yang punya capital. Sementara yang menikmati sekarang ataupun yang menginvestasikan sekarang ini kan dari permodalan investasi asing. Nah, kita harapkan dengan hadirnya konsolidasi Danantara ini, kita juga bisa biayai bagaimana power plant yang berapa gigawatt itu, berapa 67 gigawatt dan sebagainya. Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Kalau tidak, ini nggak akan berjalan. Kita hanya bisa, aset negara kita, sumber daya alam kita hanya dikuasai asing. Nah, inilah yang menjadi asal-muasal visi besar dari Pak Prabowo. Ingin investasi, proyek strategis nasional, hilirisasi yang sangat luar biasa ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa ibaratnya jangan sampai kita hanya menjadi objek dalam permainan bisnis yang investasi yang besar ini. Kita harus menjadi subjek, pelaku utama. Kalau kita nggak bisa memikirkan bagaimana permodalannya, nah ini kita nggak akan maju-maju. Kita hanya menjadi
pekerja di negeri sendiri. Kita inginkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, Indonesia bisa menjadi pemain di negeri sendiri. Dan ini yang kita harapkan bersama. Baik, kita akan lanjutkan diskusi mengenai Danantara dan juga penarikan dana oleh masyarakat. Setelah informasi yang berikut ini, Kepala BPI Danantara Rosan Ruslani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga yang tidak kebal hukum dan siap diaudit oleh lembaga berwenang termasuk KPK dan BPK. Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya. Pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita-berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Ya, itu tadi statement dari Bapak Rosan. Saya ke Mas Andri, tapi sebelumnya kita tahan dulu. Kita akan menuju ke kantor DPP PDIP. Kita simak informasinya berikut ini. Kembali ke sesi dialog bersama Bapak Antoni Leong dari HIPMI dan juga Bapak Andri Satrio dari Ekonom Indef di Sindo Prime. Selamat malam Pak Antoni, Pak Andri masih bersama kami? Malam. Ya, tadi sempat ada statement yang kita saksikan bersama Pak Roslan sebagai pimpinan Danantara itu menyatakan bahwa memastikan Danantara ini bisa diaudit oleh KPK dan BPK. Bagaimana tanggapan Anda Pak Andri? Karena sebelumnya ini sempat ada isu bahwa tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK, tidak tersentuh begitu. Tapi ternyata Bapak Roslan mengatakan memastikan bahwa bisa diaudit. Iya, memang kan sebetulnya kalau kita melihat ini kembali lagi pada statement saya di awal, karena tidak ada undang-undang BUMN yang dipublikasikan kepada publik, gitu ya. Lalu Kepresnya belum ada juga dipublikasikan kepada publik. Jadi meskipun sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, kita tahu bahwa RUU BUMN sebelumnya itu sudah mengkategorisasikan bahwa BUMN itu tidak masuk ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak cocok juga dengan Undang-Undang Keuangan Negara, tidak cocok juga dengan Undang-Undang BPK. Dalam hal ini memang kesulitan untuk dilakukan audit, karena tadi frasa dari kekayaan negara yang dipisahkan itu tidak ada lagi di dalam RUU BUMN. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Pak Rosan itu merujuk kepada undang-undang mana? Undang-undang yang mana? Undang-undang yang baru begitu ya. Undang-undang baru kan kita juga tidak tahu isinya seperti apa. Apakah memang ada lembaga audit? Nah, ini kembali lagi kalau misalnya ada komite audit atau oversight committee yang disebutkan oleh Pak Rosan, maka ini menjadi pertanyaan publik kembali. Berarti strukturnya ada lagi yang baru nih. Ada oversight committee-nya, ada auditor BPK, KPK, semuanya dimasukin ke dalam situ gitu ya. Nah, ini yang menurut saya jadi pertanyaan. Sebetulnya audit itu diperlukan untuk apa sih? Karena kita melihat bahwa di dalam BUMN-BUMN yang ada di bawah Danantara, 7 BUMN yang ada di bawah Danantara, yaitu Pertamina dan PLN, masih menerima PSO. Dan PLN masih menerima PMN. Nah, sekarang ada isu lagi yang dilontarkan oleh
Direktur Operasional dari Danantara bahwa seluruh BUMN masuk ke dalam Danantara. Maka ini jadi pertanyaan bahwa BUMN yang sakit itu akan masuk ke dalam Danantara. Ini akan membuat portofolio dari Danantara sendiri itu tidak cukup appealing bagi investor asing. Padahal keinginan dari Presiden itu adalah dengan adanya Danantara, investor itu mau sebetulnya berinvestasi di BUMN-BUMN ini gitu ya. Dan juga mereka bisa menggunakan aset manajemennya untuk bisa berinvestasi di luar Indonesia atau di proyek-proyek strategis yang akan diusulkan. Nah ini kan kembali lagi transparansi kepada publiknya itu posisinya di mana begitu ya, karena menurut saya jawaban yang bisa dilakukan oleh Danantara dan juga Kementerian BUMN itu adalah mengeluarkan undang-undang BUMN dan Kepres kepada publik sehingga clear, jadi jelas bahwa strukturnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, jadi cukup clear. Nah, ini Kak, kembali lagi ya tadi pernyataan saya bahwa menjadi pertanyaan lagi ya, pertanyaan yang menghasilkan pertanyaan bahwa seluruh BUMN masuk ke dalam Danantara. Pertanyaan selanjutnya, Kementerian BUMN untuk apa? Untuk apa hadir gitu. Jadi lebih baik ya berarti ini dilimpahkan semua ke Danantara begitu. Dibubarkan tuh kalau kata ini. Ya menurut saya make sense karena begini Mbak. Kementerian BUMN di luar Indonesia itu tidak ada. Kementerian yang mengampu BUMN yang di luar Indonesia itu adalah Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena ada aset negara di sana, ada uang negara yang disuntikan di sana sehingga harus ada pertanggungjawaban kepada DPR dan juga kepada Kementerian Keuangan. Baik, salah satu yang tadi Anda sebutkan soal BUMN yang tergabung di Danantara itu PLN dan juga kaitannya apakah Pertamina. ini? Iya, apakah ini juga kaitannya dengan statement Anda tentang kekhawatiran pembentukan Danantara ini akan berimbas pada subsidi listrik dan BBM? Ya tentunya ini kan jadi pertanyaan bagi publik ya, bahwa bisa jadi ke depan investasi aset yang akan digunakan itu adalah aset strategis pemerintah. Dalam hal ini asetnya berada di dalam BUMN dan juga pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan apakah yang dikedepankan itu adalah return on investment atau yang dikedepankan adalah pelayanan publik melalui fasilitas salah satunya seperti subsidi ini. Maka yang ingin saya berikan gitu ya, jalan tengahnya adalah bagaimana kalau PSO yang disuntikan ke dalam BUMN energi ini, baik itu Pertamina maupun PLN, itu dipisahkan dari Danantara. Sehingga jelaskan bahwa oke, di dalamnya masih ada subsidi, masih ada uang negara di sana, maka pertanggungjawabannya adalah nanti ke DPR dan juga kepada Kementerian BUMN. Dan juga mungkin Kementerian Keuangan ya dalam hal ini. Nah, jadi kita harus tahu rules-nya seperti apa. Tapi ya kembali lagi tidak bisa dijawab karena undang-undangnya belum dipublish kepada publik. Iya, ke Pak Antoni sekarang. Pak Antoni, kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ini merupakan dasar kekhawatiran masyarakat tentunya juga karena undang-undangnya belum jelas, dasarnya belum jelas, mekanisme pengawasannya bagaimana, dan sebagai mengacu pada undang-undang yang mana. Itu semua menimbulkan banyak poin-poin yang menjadi dasar kekhawatiran masyarakat. Sehingga isu ini, viralnya penarikan dana ini akhirnya muncul begitu. Nah, kami paham bahwa HIPMI dalam posisi mendorong masyarakat untuk pro program pemerintah dalam hal ini Danantara begitu. Tapi niat baik itu sekali lagi harus dipercayai atau didukung atau didorong dari sisi mana, Pak? Kepercayaan publik itu bisa dibentuk. Ya, tentunya niat baik dan kepercayaan gitu kan harus kita kritisi juga bagaimana kita melihat hari ini semangat dari Pak Prabowo adalah memisahkan bagaimana kepentingan profesionalisme BUMN dari kepentingan politik, menjauhkan dari keuntungan-keuntungan ataupun menjauhkan aset-aset negara yang begitu besar ini dari kepentingan politik. Bisa jadi seperti itu. Karena kami melihat Danantara ini kan kalangan profesional, nggak ada partai politik yang jadi pengurusnya. Nah, ini menjadi salah satu poin bagus sebenarnya. Tapi ya tentunya dari paparan dari Pak Andri terkait
bagaimana terkait PSO, subsidi dan sebagainya memang harus menjadi diskursus juga. Hari ini sampai sekarang memang belum clear terkait bagaimana pemisahan ataupun tupoksi yang 7 BUMN ini di Danantara. Dan kita melihat hari ini bagaimana Krakatau Steel, hari ini bagaimana BUMN Karya. Aku nggak tahu detail ya bagaimana hitungan apakah aset ini termasuk hutang, equity, dan semuanya itu termasuk aset nggak itu. Nah ini kan harus kita clearkan juga definisinya. Jangan sampai kelihatan aset 15.000 triliun tapi itu banyak utang juga. Ya tentu ini harus jadi kontrol bersama. Dan kita harapkan bagaimana pemerintah juga segera bisa merilis ataupun menyampaikan secara detail program-program dari Danantara, visi misinya seperti apa, karena ini dan sampai tentunya ada masukan bagaimana hari ini Jiwasraya, bagaimana hari ini dana pensiun yang kita percaya kepada negara ini juga sampai sekarang juga belum jelas. Jangan sampai ini kan ada aspirasi seperti itu yang harus kita terima juga. Kita harapkan Danantara ataupun dari posisi pemerintah bisa menjelaskan ini secara spesifik. Tapi secara nawanya, secara semangatnya ini tentunya kami harus mendukung karena ini kita bisa berdiri sama tegak dengan Singapura, berdiri sama tegak dengan negara-negara lain yang memiliki aset seperti di atas mungkin 10.000 triliun dan sebagainya. Ini yang perlu kita lihat dari sisi positif. Baik, kita nantikan bersama transparansi dari Danantara oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Terima kasih Pak Antoni Leong, Wasekjen HIPMI, dan juga Pak Andri Satrio, Ekonom Indef, sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali.